guys, my name is Aki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Kimita. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankannya. Jadi ini aku udah cukup lama kayaknya nggak bikin video ya, karena aku lagi sibuk banget nyiapin topik ya. Buat kalian yang belum tahu, topik itu adalah ujian bahasa Korea ya. Jadi bahasa Koreanya dari topik itu adalah Hangugo Neungyok Siom. Jadi kayak tes untuk kemampuan bahasa Korea, itu bahasa Indonesianya ya. Oke, jadi karena ini udah selesai tesnya, jadi aku udah nggak terlalu sibuk, tapi aku masih ada wawancara untuk GKS. Jadi buat kalian yang lihat video aku sebelumnya, jadi aku daftar GKS dan semoga aku dipanggil buat interview. Jadi aku ini lagi nyiapin buat interviewnya. Oke, jadi hari ini aku bakalan bahas tentang culture shock di Korea. Sebelumnya aku udah pernah bikin video yang kayak gini, yaitu perbedaan di Korea dan Indonesia ya. Jadi itu lebih ke perbedaannya. Tapi sekarang aku bakal bahas ke culture shocknya. Dan ini kayaknya bakalan jadi dua video atau nggak tahu ya, nanti kita lihat dulu. Kalau misal videonya ini cukup panjang, aku bakalan bagi jadi dua ya. Kalau misal kalian merasa part 1 ini kurang, kalian bisa minta part 2. Kalau part 2 kurang, kalian bisa minta part 3 ya. Jadi pokoknya kalau kalian pengen aku ngelanjutin bikin video, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar, oke? Nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke poin yang pertama. Oke, yang pertama itu adalah orang Korea itu pali-pali. Jadi orang Korea itu melakukan semuanya serba cepat. Jadi sebenarnya ini tuh aku udah tahu dari lama kalau misal orang Korea itu emang serba cepat gitu ya. Udah mereka geraknya cepat, terus habis itu jalannya cepat, terus internetnya juga cepat. Nah tapi aku tuh nggak terlalu percaya gitu loh sebelum aku bener-bener kesana. Jadi pas kemarin aku exchange ke Korea tahun 2021, itu aku akhirnya sadar bahwa orang Korea itu bener-bener secepat itu melakukan banyak hal tuh ya. Aku bakalan list beberapa hal yang aku ingat. Jadi yang pertama itu semua kayak birokrasi itu cepet banget. Jadi kemarin tuh aku ngurus kayak apa ya, kalau nggak salah itu asuransi salah, asuransi kesehatan. Jadi asuransi kesehatan ini tuh kayak cuman 1 menit. Jadi aku tuh udah bawa kayak kertas yang harus diserahkan gitu, terus aku harus bayar. Jadi bayarnya itu pakai kartu. Jadi kayak kalau kalian bayar pakai kartu di supermarket gitulah. Nah ini tuh aku tinggal masuk, terus nggak ada antrian, terus aku langsung duduk, terus habis itu aku ngasih kertasnya itu sama dibantu dengan buddy aku. Jadi buddy aku yang jelasin ini tuh maksudnya apa, karena kan bahasa Korea di tempat kayak apa namanya asuransi kayak gitu kan lebih susah ya, aku belum terlalu paham. Dan biar cepat juga prosesnya, jadinya udah deh langsung kayak oh iya ini transfer, maksudnya aku masukin kartu aku, selesai deh. Terus aku pulang itu kayak cuman 1 menit, kayak masuk habis itu keluar tuh cuman 1 menit. Sumpah itu malah yang lama itu adalah perjalanan ke sana dan aku nungguin buddy aku yang belum datang, itu malah lamanya di situ. Jadi itu pertama. Terus habis itu kedua, emang yang katanya mereka jalannya cepet tuh emang benar, mereka jalannya cepet banget. Jadi kayak gitu, kadang aku suka kayak kesusahan ngesamain gerakan kaki aku sama temen aku gitu ya. Ya kayak gitu. Terus habis itu yang keberapa tadi? 1, 2, 3. Ini contoh yang ketiga itu adalah mereka itu kalau foto tuh cepet banget. Kalau misal kita kan foto kadang kan gini ya, 1, 2, 3 cekrik, 1, 2, 3 cekrik. Mereka itu karena HP mereka itu suara kameranya tuh kencang banget, jadi itu kayak cekrek 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 gitu. Jadi mereka bener-bener gak ngomong dan kita yang langsung kayak gerak-gerak aja. Jadi secepat itu, maksudnya kadang kan kita kayak pelan-pelan terus dihitungin 1, 2, 3 itu kan biar fotonya bagus ya, nggak ada yang buram gitu. Tapi mereka, maksudnya teman-teman aku nih ya, teman Korea tuh kayak kalau foto tuh cepet banget. Jadi kayak ya harus ngepasin sendiri sih. Bisa kayak foto itu kayak gitu. Ya pokoknya intinya masih banyak contoh lain yang apa dapat membuktikan kalau misal Korea itu serba cepat. Bahkan kayak aku ke kantin di kampus aku juga semuanya serba cepat, padahal kayak nggak apa-apa, nggak usah cepet-cepet gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu bagus juga sih. Oke, sekarang biar nggak kelamaan poin yang pertama, karena kalau misal aku list semuanya itu banyak banget. Pokoknya intinya di Korea segala-gala itu serba cepat. Jadi di situ culture shocknya aku sebagai orang Indonesia yang kayak apa ya,
santai gitu ya, apalagi aku orang Jawa jadi kayak ada istilah alon-alon asal kelakon, jadi kayak itu tuh bener-bener berkebalikan banget dari Jawa ya, jadi kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang kedua. Nah, ini juga fakta yang cukup mengejutkan, yaitu laptop atau barang-barang berharga lainnya kalau misal kalian tinggalin di cafe selama berjam-jam itu nggak bakal hilang. Jadi ini tuh sangat khas Korea banget. Kalau misal kalian pernah lihat di TikTok ya, kadang ada orang-orang yang kayak ninggalin laptop mereka, HP, terus AirPod di atas meja, terus kayak ditinggal dan nggak hilang gitu. Karena ini tuh di Korea itu pertama emang bener-bener aman, kedua CCTV itu ada di mana-mana. Maksudnya di mana-mana itu adalah di dalam cafe ada, di luar ada, di jalan ada. Jadi kayak kalau misal ada yang nyuri pun itu pasti nge-tracknya gampang, orang itu bakalan larinya kemana dan pasti cepet ketangkep karena emang segercep itu gitu. Jadi orang-orang yang misal punya niatan mau nyuri itu nggak jadi karena kayak ujung-ujungnya pasti ketangkep dan kayak chance untuk ketangkepnya itu gede gitu. Nah jadi makanya disitulah aman. Dan ngomongin yang si laptop tadi yang ditinggalin ya, itu emang orang Korea tuh sering banget ninggalin barang-barang mereka karena mereka tuh misal ada yang pengen ke toilet gitu ya, ada yang pengen kayak oh aku mau makan siang atau kayak dipanggil siapa gitu, dan mereka itu nggak mau tempat meja sama kursi mereka itu diambil sama orang lain karena mereka mau belajar lagi di situ. Nah jadi alasannya kayak gitu ya. Dan ini aku seneng banget karena aku tuh seneng belajar di cafe, dan kadang aku kalau pergi sendiri tuh kayak suka sering kebelet pipis ya, kayak ke toilet gitu. Jadi karena minum kopi. Kalau misal aku di Indonesia itu aku mesti takut kayak gimana ya kalau laptop aku hilang gimana, kalau barang-barang aku hilang gimana, itu mesti takut. Tapi kalau di Korea kayak no worries. Oke, ini tiba-tiba cahayanya terang banget ya. Ini tolong maafkan kalau misal sangat-sangat silau. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang ketiga. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Jadi nomor 3 ini adalah orang Korea itu gak terlalu bau atau bahkan gak bau sama sekali. Jadi yang menyebabkan mereka itu gak bau itu karena mereka gak ada gen yang pembawa bau badan dalam kromosomnya. Jadi ini kalian bisa cek di artikel-artikel yang ada di Google, karena emang kayak orang Korea, orang Jepang itu emang mereka itu nggak bau gitu. Jadi enak banget kan, makanya deodoran di negara mereka itu kayak hampir nggak ada gitu, karena mereka sendiri nggak butuh. Nah di sini aku sebagai orang Indonesia ya, yang apalagi kita sebagai orang Indonesia kan pasti punya gen pembawa bau badan gitu ya. Jadi pasti kalau udah keringetan, lama gerak itu kan pasti bau ya. Nah ini aku jadi kayak lebih kayak was-was gitu. Nah di sini aku mau ngasih tips buat kalian. Pokoknya itu kalian harus kalau mandi tuh ya bersih. Terus habis itu kalian juga bisa pakai deodoran kalau misal kalian itu terbiasa. Nah terus kalian juga bisa pakai parfum yang baunya lembut ya, jangan yang baunya menyengat. Apalagi kayak di orang Jepang sih, kayaknya setahu aku mereka tuh nggak suka kayak parfum yang menyengat banget. Kalau di Korea aku nggak tahu, mungkin kurang lebih sama ya, karena mereka juga kan nggak terlalu bau nih. Nah, kalau misal amannya kalian itu nggak usah pakai parfum, tapi kalian pakai Scarlett Lotion. Jadi ini sebenarnya kenapa aku ngomongin Scarlett Lotion, dan padahal ini tadi aku lagi ngomongin bau badan, karena Scarlett Lotion itu baunya tuh enak banget. Maksudnya dia tuh wangi banget, yang kalau misal kalian tuh pakai seluruh tubuh itu rasanya tuh kayak sama aja kayak kalian pakai parfum, dan baunya tuh lebih tahan lama gitu. Ya, karena kita lagi ngomongin tentang Scarlett Lotion, aku mau jelasin tentang Scarlett Lotion. Tada! Jadi ini aku udah ada 2 produk Scarlett. Yang kuning ini adalah Scarlett Freshie. Jadi ini warnanya kuning. Terus kalau yang ini itu adalah yang romansa, warnanya itu putih. Jadi ini maksudnya warna yang di dalamnya ya. Warna di dalamnya ini tuh kuning agak orange, sedangkan yang romansa itu warnanya putih. Cuman warna luarnya ini yang packagingnya itu adalah ini kuning, dan yang ini itu adalah pink. Ya ini harganya murah banget, ini tuh cuma 75.000. Jadi kalau misal kalian pengen ke Korea, terus kalian itu dari Indo kayak aku mau bawa parfum nih, tapi kayaknya orang Korea kayaknya nggak suka deh parfum yang kayak gini yang terlalu menyengat. Nah kalian mending bawa ini aja. Jadi ini aku kemarin tuh pakai Scarlett pas di Korea itu kayaknya 1 semester tuh nggak habis-habis deh. Jadi beneran segini tuh, ini ada ini berapa
300 mili itu cukup banget untuk satu semester, which is itu 5-6 bulan, dan itu kayaknya masih sisa juga ya. Karena mungkin aku pakainya kayak lebih sering di tangan sama kaki gitu ya, nggak yang bener-bener seluruh tubuh, dan kayak nggak pagi sore juga sih. Tapi disaranin kalau kalian pengen cerah, kulit cerah dan juga sehat, kalian harus pakainya itu habis mandi. Jadi misal kalian mandinya 2 kali ya, itu kalian pakai pagi dan juga kalian pakai sore, atau kadang juga aku pakai malam sih, jadi buat hasil yang terbaik. Nah, ini aku mau ngasih tahu kalau ini tuh mengandung glutathione dan vitamin E. Ya udah aku jelasin tadi manfaatnya, yaitu bisa mencerahkan dan juga menyehatkan bagi kulit dan melembabkan juga. Jadi di Korea itu kan dia itu kering banget ya, beda sama di Indonesia yang super lembab. Jadi pasti kalian harus lebih sering-sering pakai pelembab ya. Kalian bisa pakai si Scarlett ini. Nah, sekarang aku mau battle dari 2 ini. Jadi untuk dari packaging, dari warna, aku suka dua-duanya karena warnanya itu kayak pastel gitu dan aku suka banget. Nah, untuk dari baunya aku mau tuangin dulu ini yang Freshie di kanan kali ya. Nah ini tuh baunya sesuai dengan namanya, jadi kayak fresh banget. Ini kebanyakan ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Ini aku bakalan ke lengan juga. Tada! Jadi ini udah lembut banget. Oke, sekarang kita ganti ke yang ini, romansa. Jadi kalau romansa ini tuh baunya lebih ke kayak parfum yang lembut banget. Jadi enak banget. Tada! Ini aku bakalan apply juga. Baunya seger banget kayak bunga gitu loh. Oke, jadi ini aku udah apply di kanan dan kiri ya. Jadi ini yang baunya yang fresh itu bener-bener fresh banget, kayak kalian habis keluar dari kamar mandi itu kayak super fresh. Terus kalau yang si romansa ini tuh baunya lebih ke parfum yang lembut banget. Jadi ini kalian bisa pilih sesuai dengan kesukaan kalian gitu ya. Kalian suka yang mana kalian bisa pilih. Oke, tadi itu poin yang ketiga ya. Jadi aku ulang, kalau misal orang Korea itu nggak ada yang bau atau baunya itu sedikit, maksudnya nggak terlalu bau gitu ya. Jadi kalian bisa antisipasi supaya kalian itu nggak terlalu bau, karena orang Korea pasti kayak lebih notice kalau misal ada orang yang lebih bau gitu. Oke, nomor 4 itu adalah ayam itu ada di mana-mana. Jadi kayak aku yang pencinta ayam, jadi aku suka banget sama ayam. Ayam apapun itu olahannya ya, mau digoreng, mau dibakar, mau dibikin ayam pop kayak Padang, rica-rica, atau ya apapun itu, pokoknya aku seneng banget. Jadi pas aku ke Korea, kalau tahu ayam itu ada di mana-mana itu aku seneng banget. Nah di sini ayam favorit aku itu adalah Mom's Touch. Jadi Mom's Touch tulisannya itu adalah Mom's Touchy ya, Mom's Touchy kalau nggak salah. Nah ini tuh ada di belakang kampus aku, jadi yang paling aku sering datengin. Jadi sebenarnya banyak banget restoran ayam di Korea, tapi ini karena yang paling dekat sama kampus aku, jadi yang paling aku sering datengin. Jadi ini yang paling aku suka. Itu sebenarnya nggak terlalu culture shock sih, soalnya kan aku kaget ya, karena aku nggak tahu kalau misal bener-bener sebanyak itu gitu. Dan emang orang Korea itu suka banget makan ayam. Biasanya mereka itu gabungannya adalah sama bir, jadi chimek, chicken bakju, jadi ayam dan bir gitu. Nah buat kalian yang mau ke Korea, aku banget saranin untuk nyobain ayam di Korea, karena rasanya itu beda banget dan itu yang bakalan kalian kangenin kalau misalnya kalian ke Korea. Dan ini aku di Indonesia kan sekarang, dan aku kangen banget sama ayamnya soalnya aku pencinta ayam gitu ya, kayak aku belum nemu ayam yang di sini ya franchise gitu yang bisa mirip sama ayam yang ada di sana. Sebenarnya macem-macem ayamnya tuh beda-beda ya, cuman yang paling terkenal tuh kayak Banban chicken gitu yang kalian lihat di drama-drama. Jadi yang setengah-setengahnya itu beda bumbu gitu ya. Ada yang bumbunya dia kayak bumbu apa sih, oren-oren gitu ya, sama yang bumbunya agak kuning aku lupa namanya apa. Kalau nggak salah itu namanya adalah Yangnyeom chicken sama Huraise. Ya, 2 itu yang paling terkenal. Oke guys, jadi ini baterai kamera aku udah mau habis. Jadi aku bakalan akhirin videonya sampai sini. Ini kayak video juga udah cukup panjang. Jadi terima kasih buat kalian yang nonton sampai video ini. Kalau misal kalian mau part yang kedua, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Jadi
Annyeong, bye bye, see you on the next video. Oh ya, aku lupa tagline-nya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong. 진짜 안녕.